Selamat pagi sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini adalah ibadah kita dalam Minggu Epifania yang kedua yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yoga Wiono STH MAS CE, PLT Ketua Umum Sinode kita. Dan mari untuk memasuki ibadah kita pagi hari ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh di hadapan Tuhan, saat teduh bagi kita sekalian. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan pujian, mari puji Dia. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Pencipta alam raya, mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia, Allah yang Maha Kuasa. Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu kekasih Kristus, marilah kita memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Seraya dalam setiap diri kita berkata, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sejahtera kita sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-39, demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4.
suci, suci, jiwaku menyembahmu, hatiku mengagungkanmu, suci Kau Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran 20, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 17, demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Jemaat kekasih Kristus, oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengakui dosa-dosa kita. Mari secara pribadi kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari secara responsoria kita mengaku selaku gereja demikian. Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami.
Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Amin. Kita mendengar berita anugerah pengampunan Tuhan dengan rasa hormat penuh syukur sambil berdiri. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18 yang berbunyi, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam surat pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya,
haleluya, amin. Jiwa kami kau jadikan segar abadi. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Dengan bersama-sama kita berkata, aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita mengingat kata Alkitab yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh anugerah untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
berikan kepadaku kasih kepada Allah dan kasih pada sesamaku. Kiranya manusia beriman teguh mengamalkan perintah-Mu di rumah, di jalan, di waktu kerja, tiap saat, dimanapun. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing mendengar firman Allah seraya menyanyi dari Kidung Kesang 316 bait pertama kedua, Setiamu Tuhanku tiada pertara. Teduhkan hati dan satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Maha Kudus yang menyatakan kasih-Mu kepada setiap kami, maka kami dengan kerendahan hati mohon kiranya Roh Kudus membukakan selubung mata batin rohani kami,
Karena sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya adalah yang paling ujung dalam dunia ini, dan sementara kami berkesempatan memberikan makanan rohani bagi jiwa dan roh kami sebagai kebutuhan yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Untuk itu kami terima firman dengan lembut hati, agar kami melanjutkan memiliki relasi mengikut Tuhan, dan kami dapat mempraktekkan, membagikan, menyaksikan dalam kehidupan lainnya. Kami mengucap syukur telah berdoa dan menerima doa kami ini dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya, bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa bangkit berdiri, dipersilahkan bangkit berdiri. Dalam perikop yang diberikan oleh LAI, Yohanes menunjuk kepada Yesus dan murid-murid Yesus yang pertama. Pembacaan kita secara responsoria, ayat 29 saya membaca, Ibu Bapak ayat yang ke-30, pembacaan sampai 42, demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah Anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Baik firman Tuhan maupun Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan di dalam hati, yang mempraktekkan dan membagikan
dalam kehidupan lainnya. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saya ditugasi Majelis Sinode untuk menggantikan Ibu Gembala yang melayani orang tuanya ke Surabaya karena dalam kondisi sakit, dan bersyukur kita bersama-sama bisa berdoa. Kita menjadi akrab dengan siapa kita berdoa dan menjadi satu kepada siapa kita berdoa. Puji nama Tuhan, saya berdiri di mimbar utama ini menyampaikan firman dan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian sebuah kemewahan, keberhargaan Majelis Jemaat GKO Depok 1 dan seluruh jemaat. Kalau GKO yang lain menyampaikan adalah yang sulung, kakak pertama. GKO mula-mula mulai dari tempat ini, dan luar biasanya yang terus mendukung sinode, yang terus melaksanakan visi misi GKO, pos pelayanan di Dalung yang hari ini, yang sebelumnya dari tempat ini ada 42 jemaat telah berdiri dari Purbatua sampai Merauke. Jadi saya kira ini luar biasa. Bapak Ibu kekasih Kristus, perlu saya informasikan bahwa hari ini seluruh pendeta GKO memakai bintang segi 5. Bintang segi 5 itu di Perjanjian Lama bintang Yakub, atau yang dipakai oleh bangsa Israel, bintang yang dari Tuhan. Kemudian di Perjanjian Baru bintang segi 5 ini disebut bintang timur, yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Kabar baiknya bahwa bintang ini simbol penampakan Tuhan Yesus kepada orang percaya. Dan orang percaya seperti Bapak Ibu sekalian, itu yang dimaksud Tuhan, di dalam dirinya ada bintang. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara diciptakan Tuhan di dalam dunia ini untuk menjadi bintang. Bintang di keluarga, bintang di gereja, bintang di masyarakat, bintang di bangsa negara ini. Coba sapa kanan kirinya, bilang, kasih tahu, engkau diciptakan menjadi bintang. Ya, memberkati itu tidak harus di luar pertemuan ini. Di tempat ini juga dengan senyum, dengan tulus, tidak berlebihan menyampaikan engkau adalah bintang. Biar yang sedikit mulai kapalnya miring kan tersentak, karena kemudian dikasih tahu kau bintang katanya. Di saudara sekalian, tema mendengar, mengenal, mengikut dan menjadi saksi Kristus. Ini namanya pemuritan. Pemuritan itu proses seumur hidup. Enggak ada di antara kita, atau saya mengatakan sesudah selesai pemuritan. Pemuritan itu dimulai prosesnya dengan mendengar. Baru kemudian mengerti, lanjutannya adalah memiliki relasi, hubungan dengan Tuhan terus menerus sampai akhir. Ini contohnya tentang mendengar dan memiliki relasi. Bapak Ibu kalau ditanya, pernah nggak mendengar tentang pribadi Pak Jokowi? Pernah. Pernah nggak mendengar pribadi Pak? Ya, saya kira ketika ditanya,
Pak Prabowo pun di antara Bapak Ibu Saudara mungkin 1-2 yang pernah berjumpa, tidak semuanya, tapi pernah mendengar. Kalau mendengar tentang hal ini dilanjutkan, pernah nggak bertemu? Saya sih pernah, yang lain kebanyakan nggak pernah bertemu. Berarti kalau nggak pernah berjumpa, bertemu, ya kemungkinan nggak punya relasi. Tidak akan pernah tahu apa yang disukai Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bapak Ibu kekasih Kristus, mari kita melihat kedalaman bagian firman Tuhan ini seraya melihat ke dalam diri, refleksi diri. Sebelum masuk ke bagian itu, mohon izin menyapa baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di live streaming. Shalom, damai di hati, damai di hati, shalom. Ya, baik. Berikut saya mohon izin bertanya, agar ketika jawaban ini ada bukan hanya di mimbar utama ini, tetapi jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing, berarti kita sepakat ketok palu bersama untuk melakukan bagian firman Tuhan ini. Tentang menjadi murid. Menjadi murid adalah seumur hidup. Kita menjadi murid Kristus. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hidup saya? Tolong Bapak Ibu jawab, bantu jawab. Bagaimana hidup saya dan Bapak Ibu Saudara selaku murid Kristus di sisa waktu hidup kita yang ada? Bapak Ibu pasti sudah punya jawaban karena bagian firman Tuhan ini meneguhkan. Baik, mari kita menjawab sesuai dengan pembacaan Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42. Sambil melihat, sadar diri personal maupun komunal. Menjadi murid Kristus adalah mendengar. Menjadi murid Kristus adalah mengerti dilanjutkan dengan relasi. Ini ayat yang ke-29 sampai 39a. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan itu, apakah kita sudah melakukan? Menjadi murid Kristus adalah magang seumur hidup. Mengikut Kristus, dan bagian yang utama dari semuanya itu adalah bersaksi, membagikan hasil hubungan dengan Allah itu dalam kehidupan lainnya. Bapak Ibu, mari kita lihat jawaban pertanyaan dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 39. Bagaimana hidup selaku murid Kristus di sisa waktu hidupku yang ada? Yang pertama mendengar, yang kedua mengenal Tuhan. Saya diminta untuk berdoa berkat untuk anak-anak sekolah minggu Batita dan Balita dan juga yang akan memasuki remaja pemuda. Di sekolah minggu saya sering dengar dan ini jawabannya seumur hidup. Ketika lagu ini dinyanyikan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab, ya, bener enggak nih? Kan gitu. Cuma lagu atau beneran? Ku jawab, ya. Jangan nanti ketika diminta Tuhan, inilah aku Tuhan, utuslah dia. Berarti tidak melakukan firman. Mendengar itu di tempat ini, kalau dalam ibadah seperti ini mudah sekali mendengar ketika ada tumbler jatuh ya. Misalnya kita dengar pasti, tapi bukan itu yang dimaksud. Mendengar bukan hanya dengan telinga. Mendengar itu ayat 29
kemudian dilanjutkan 35 sampai 39. 29 itu, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes sedang menyampaikan pada waktu itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan hari ini kita dengar bahwa Tuhan Yesus juru selamat, bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari Yohanes, bahwa Tuhan Yesus yang diurapi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu bukan bentuknya burung merpati, ini juga kesalahan. Turunnya Roh Kudus itu seperti turunnya burung merpati. Lalu Tuhan Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu, kita mendengar dan ulang-ulang mendengar bagian firman Tuhan ini. Sebelum masuk ke bagian mendengar, bahwa Yohanes itu memperdengarkan. Yohanes sebagai rambu, kalau di lalu lintas menunjuk bukan kepada dirinya. Yohanes bukan memproklamasikan dirinya adalah hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi saya hanya yang memberi jalan. Bapak Ibu Saudara dan saya selaku orang percaya itu menjadi rambu, penanda bagi orang lain yang mengarahkan kepada Kristus. Diri ini berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara membawa orang lain berjumpa dengan Tuhan. Kalau setiap pria di tempat ini, seorang bapak di tempat ini bertugas sungguh-sungguh karena ngalami Tuhan, bahwa keluarganya berjumpa dengan Tuhan, atau membawa Tuhan dalam dirinya berjumpa dengan keluarga, maka ada manifestasi, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketentraman, ada sesuatu yang luar biasa itu ada di dalam keluarga kita. Bapak Ibu kekasih Kristus, saya mau sampaikan begini. Saya dan Bapak Ibu Saudara, apakah seperti banyak orang di luar sana mendengar firman Tuhan tapi berhenti pada mendengar saja? Mendengar, ya mendengar, pasif, 3D, datang, duduk, diam. Enggak ada yang dilakukan. Kita ini jadi jemaat sudah terdaftar di GKO Depok 1. Tapi apakah kita menjadi simpatisan atau benar-benar mendengar dan memiliki relasi? Karena pertanyaan pentingnya, apakah saya hanya mendengar atau sedang melangkah menuju pengenalan pribadi Tuhan Yesus? Siapakah Tuhan Yesus menurut pendapatku? Juru selamat, pantas saja. Makanya ketika butuh juru, baru kemudian datang kepada Tuhan. Bukannya Tuhan Yesus berkata bahwa akulah Tuhan, baik dalam hidup maupun mati. Jika orang percaya aku Tuhan ketika ada di dalam dunia, engkau adalah orang yang paling celaka. Karena yang benar adalah akulah Tuhan, baik dalam hidup maupun matiku. Bapak Ibu, mendengar itu bukan hanya dengan telinga jasmani kita. Mendengar itu dengan menyatu hati, pikiran, jiwa, kehendak kita dengan Tuhan. Maka kita mendengar dengan hatinya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara setiap kali dengar firman Tuhan senang sekali. Kenapa? Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada banyak orang yang punya kekayaan, kejayaan, dan kehormatan tapi kering. Karena yang diberi makan tubuhnya, sementara jiwanya tidak. Zakius, pemungut cukai orang kaya itu gelisah. Maka Bapak Ibu Saudara sedang memberi
kebutuhan yang tidak disadari banyak orang, jiwa dan rohnya. Ketika dengar firman Tuhan, antusias sekali, tidak dibiarkan lewat. Aku mau Tuhan, ini sungguh aku mau Tuhan. Aku rindu Tuhan itu menjadi bagianku, karena jiwaku sungguh rindu akan Engkau seperti kijang atau seperti yang merindukan sungai Tuhan. Saudara kekasih Kristus, coba kira-kira ada nggak orang yang berkata begini, nggak usah ngobrol, nggak usah sampaikan firman di mimbar, kayak yang paling benar saja. Saya nggak mau dengar firman Tuhan yang itu mengganggu hidupku. Aku suka dengar firman Tuhan yang sungguh aku sukai, tapi selektif firman Tuhan. Sampai kerongkonganmu putus, aku nggak akan taat bagian ini. Saudara kekasih Kristus, di gereja ada nggak yang ketika firman disampaikan nggak kelihatan ngobrol sih, tapi ngobrol dengan HP-nya, karena dikira buka Alkitab, tapi yang dibuka ada Shopee, ada Lazada. Kira-kira ada nggak? Nggak ada ya. Ini orang mendengar firman Tuhan atau menganggap sepi firman Tuhan. Ada hal yang sederhana ini nggak bisa dilanjutkan kalau dalam hal mendengar saja nggak bisa. Ya, dengar dengan telinga seorang murid yang sungguh mau renungkan firman, sampai firman itu kan pedang bermata dua, menusuk amat dalam, sampai memperbaiki konsep kita, sampai kemudian menjadikan diri ini berkeputusan, aku mau Tuhan. Karena murid Tuhan tidak cukup mendengar, dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka ayat 35 sampai 39a itu murid berusaha untuk mengenal Tuhan Yesus karena mendengar dengan seksama. Bapak Ibu, apa beda mengerti dan memiliki hubungan mengenal? Bapak Ibu bisa baca biografi saya, bisa tahu, tapi belum tentu punya hubungan. Artinya kita sendiri di dalam gereja ini bisa duduk di tempat yang benar, tapi posisinya salah, membelakangi Tuhan karena tidak sedang ibadah, hanya rutinitas. Ketika memuji Tuhan juga mulutnya saja, tidak melibatkan jiwa dan rohnya berrelasi dengan Allah. Atau begini, setelah pulang gereja dari tempat ini, apakah selamat datang di gereja itu ketika kita masuk ke dalam ruangan ini, atau kita budayakan selamat datang di gereja itu ketika keluar, sehingga kita punya relasi dengan Allah, baik dalam keseharian 24 jam kali 6 hari ketika kita di luar. Bapak Ibu mengerti itu cukup dengan membaca. Orang Farisi juga mengerti Alkitab titik komanya, tetapi tidak punya hubungan. Di Yohanes itu mengatakan iman, percaya, dan tanda. Orang-orang Farisi itu paling suka belajar firman Tuhan, menyelidiki, mencari jejak. Jejak itu mengarah kepada sang pembuat tanda mujizat. Jejak itu ditelusuri, berhenti jejak itu kepada sang pembuat tanda Tuhan Yesus. Dia enggak punya hubungan dengan Tuhan Yesus, yang dicari, yang disukai adalah mencari jejaknya. Bisa jadi dalam kehidupan kita yang disukai itu belajar firman Tuhan. Itu benar, itu baik, tetapi apakah cukup? Karena yang seharusnya adalah memiliki hubungan yang benar. Berikut pertanyaannya, mana yang benar?
orang percaya itu mengerti dulu baru melakukan, atau melakukan baru mengerti. Kalau ada yang menjawab, mengerti dulu, berarti saya tidak akan melakukan. Sampai mati pun, mau ahli teolog, mau pendeta model apapun tidak akan pernah mengerti seluruh kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau nunggu ngerti, nggak akan melakukan. Kalau begitu melakukan baru mengerti. Melakukan apa? Kita nggak tahu kok melakukan. Jadi yang benar adalah apa yang kita mengerti, apa yang kita dengar itu kita lakukan. Itu simultan namanya. Tidak tunggu mengerti, tetapi melakukan apa yang dimengerti. Ayat 38. Saya bunyikan kembali. Namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Teladan dua murid Yohanes punya kerinduan. Aku sudah dengar, aku sudah paham, aku sudah mengerti, engkaulah Tuhan, Mesias yang dijanjikan, juru selamat, yang menyelamatkan jiwa dan rohku hidupku, yang aku tidak bisa lepas daripadanya, dan banyak orang yang merindukan dan belum tahu bahwa dia ada di hadapan kita. Maka mereka, dua murid Yohanes ini berkerinduan mengenal karena mereka tidak puas hanya mendengar. Mereka kepingin ditenggelamkan dalam kasih Tuhan. Mereka pengen punya hubungan pribadi. Mereka pengen dikendalikan sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh, kehendak dan tujuan hidupnya. Jadi teladan dua murid Yohanes mengerti, mendengar, mengerti, dan memiliki relasi. Kira-kira apakah kita memiliki relasi? Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah kita memiliki relasi itu maksimal? Karena sebenarnya begini, jika engkau dengar baik firman Tuhan dan melakukannya, diberkatilah ladangmu, diberkatilah rumahmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah engkau. Hari ini, sesungguhnya yang melakukan, yang mendengar, yang memiliki relasi itu mendapat banyak. Tuhan ketika berdiri di altar itu mengundang siapa yang maju ke depan dan memiliki relasi, dia mendapatkan lebih banyak. Saudara kekasih Kristus yang diundang Tuhan, karena ayat yang ke-39 saya bunyikan. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Marilah kamu akan melihatnya. Itu Tuhan mengundang. Tuhan tidak hanya memberi alamat, Tuhan tidak hanya menyatakan dirinya di dalam firman Tuhan, tetapi Tuhan mengundang setiap kita untuk memiliki relasi, untuk memiliki hubungan. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini keliru karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu yang pertama, membawa umatnya ke surga. Ini keliru. Karena Tuhan Yesus, surga itu nanti, kita pasti mati masuk surga itu nanti. Tapi sekarang ini Tuhan Yesus datang itu bertujuan relasi yang putus antara manusia dengan Allah karena dosanya. Tuhan Yesus menjalin relasi bahwa kuasa darah salib Kristus itu mengembalikan hubungan. Dan kita punya akses. 5 roti 2 ikan dipuaskan dan harusnya menggunakan akses itu. Lalu membagikan akses itu dalam kehidupan lainnya. Saudara kekasih Kristus, Tuhan tidak hanya memberi alamat, Tuhan Yesus memberi undangan. Maukah engkau sembuh? Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah hai engkau anak-anak muda, engkau diciptakan melebihi harapanmu, melampaui harapan orang-orang yang mengasihimu. Jadi percaya dan kemudian jalin relasi. Mengenal Tuhan Yesus itu, para murid berkunjung tinggal bersama, bukan tinggal sementara. Untuk mengalami kehidupan, mengalami bagaimana dituntun Tuhan.
Bapak Ibu Saudara akan berkata, Tuhan nggak pernah kelihatan tetapi nyata dalam hidupku. Ada banyak kasus dibekukan misalnya begitu. Yang harusnya vonis dokter itu selesai tahun lalu. Tapi masih ada usia. Ada banyak hal yang saya tidak bisa ceritakan betapa Allah itu nyata dalam hidupku. Ini ngalami. Saudara, saya kira relasi itu perlu dibangun lebih lagi karena menjadi orang Kristen tidak cukup mengerti firman Tuhan. Tidak cukup mengerti doktrin tetapi menjalin hubungan dengan Allah. Apa kabar dengan renungan harian 4 MGKO? Karena saya lihat ya mentoknya 250 sampai 300. Sementara jemaatnya itu kurang lebih minimal 19.000 orang. Bagaimana dengan kehidupan doa? Bagaimana kehidupan dengan pujian penyembahan? Bagaimana kehidupan dengan puasa? Karena ini yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu punya kamar. Kalau nggak punya kamar, pakai gudang. Kamar yang Bapak Ibu Saudara miliki dan jika perlu dikunci. Karena punya waktu khusus untuk doa, pujian penyembahan, menutup sebuah puasa. Jika itu dilakukan, meskipun tempat itu sederhana dan tidak dilirik orang, disitulah pusat komando rohani yang memastikan diri, memastikan keluarga, memastikan masa depan, yang disebut kita punya jalur langit itu. Bahwa sesungguhnya setiap Bapak Ibu Saudara yang memiliki relasi hubungan pribadi melebihi, karena kita diciptakan, didesain Allah untuk menyembah kepada Allah. Kita bukan hutang kepada dunia ini, kita hutang kepada Allah. Jadi kalau ada orang membatasi diri dan kenapa doa aja sudah cukup dijawab, kenapa harus pujian penyembahan dan puasa? Saudara, orang yang melakukan doa, pujian penyembahan, punya relasi ada di kamar, ada di gudangnya. Ketika menghadapi persoalan seperti orang Israel yang ke depan Laut Tiberau, di belakang itu tentara Mesir dengan pasukan berkuda tombak, lembing, panah. Maju mati karena hanyut, berhenti mati, dibunuh pasukan. Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi masalah itu, aku akan berperang untuk engkau dan engkau berdiam diri saja. Berdiam diri itu artinya relasi dengan Allah, bukan dengan ketakutan, bukan mereka-reka perkara, bukan memutuskan sendiri, tetapi memiliki Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidupnya, yang kemudian memberikan hikmat, mengambil keputusan untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Saya kira Bapak Ibu Saudara punya kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat. Meskipun walaupun keadaan boleh melanda, tetapi ada sesuatu yang besar di belakang kita yang tidak patut dipikirkan, itu adalah Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan ada di dalam diri. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bintang. Yang kedua, bagaimana hidup selaku murid Kristus? Pertanyaan sudah dijawab, saya mendengar, saya mengerti. Baik. Saya enggak nyangkut tentang mendengar, saya mengerti. Saya punya relasi. Apakah sampai di situ? Sampai di situ selesai, kita pulang? Enggak. Bagian firman Tuhan ini berkata, mengikut Yesus keputusanku sisa waktu hidupku. Hidup ini pendek, tetapi perjalanan kita ini kekal dengan Tuhan. Jadi hidup ini, sukses itu mencapai maksud Tuhan ketika kita seperjalanan dan seperjanjian dengan Tuhan. Tidak cukup melayani, tetapi dipercaya Tuhan melayani. Ini bagian penting. Saudara kekasih Kristus,
ayat yang ke-39 secara lengkap saya bunyikan. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Bapak Ibu, mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Saya ulang, mengikut Tuhan itu berarti tinggal dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mengikut Tuhan bukan kunjungan singkat, tetapi komitmen seumur hidup. Untuk apa? Tubuh, jiwa, dan rohku dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Ada banyak orang berkata menjadi free man itu lebih enak. Enggak. Ketika roda itu lepas dari porosnya, kalau enggak rusak rodanya, nabrak yang rusak orang lain. Tapi ketika kita hidup dengan Tuhan, mengikut Tuhan, itu tidak pernah lepas dari porosnya. Porosnya adalah Tuhan Yesus. Yang pasti ketika kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita akan menerima sesuatu yang tidak patut dipikirkan. Di ayat 41, Bapak Ibu, saya akan bunyikan. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas, Bapak Ibu kekasih Kristus, itu kunjungan, kami telah menemukan Mesias, menemukan Andreas menemukan itu, atau murid Tuhan Yesus yang mendengar dan memiliki relasi itu, ketika mereka mengikut, itu dasarnya karena apa kata orang atau ketemu langsung Tuhan. Saya kira begini, waktu masuk di STT pembentukan, rektornya berkata begini, jika engkau diutus gerejamu datang untuk di STT ini, jika engkau oleh karena orang tuamu atau pacarmu datang ke tempat ini, maka dengan sukacita aku akan angkat kopormu, kembali naik pesawat atau kereta, pulang, gak usah ke tempat ini. Artinya apa? Karena dorongan orang lain beda dengan ketika berjumpa secara khusus, menemukan itu dari perjumpaan dengan Tuhan, ngalami Tuhan, bukan apa kata orang lain. Bapak Ibu, saya mengutip sedikit yang dilakukan oleh Ayub. Ayub ditinggalkan sahabat-sahabatnya Bildad, Sofar, dan Elihu. Udah tinggalkan Tuhan, karena hidupmu sengsara sekarang, kamu gak punya apa-apa. Ternakmu habis, kekayaanmu gak ada, anak-anakmu mati. Istrinya yang dicintainya, yang harusnya support, dia berkata apa? Kutuki Tuhanmu dan tinggalkan dia. Apa yang disampaikan Ayub? Sampai dagingku pun rusak, aku akan tetap menyembah Allah. Di pasal yang terakhir, karena dipulihkan semuanya, karena memiliki kekayaan, kejayaan, kehormatan yang melebihi sebelumnya, dia berkata begini, jika aku dulu mengenal, mengikut Allah itu dengan apa kata orang, tetapi saat ini, sekarang, dan selamanya, aku telah berjumpa dan mengalami Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa digeser oleh perkataan, doktrin, bujukan apapun ketika Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan, memiliki relasi, memiliki komitmen secara pribadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara hidup yang sekarang ini hidup oleh karena Kristus yang ada di dalam dirinya. Banyak orang bisa bercerita panjang lebar menjelaskan manisnya asli anggur ini, maksud saya madu ini, manis ini. Saudara, tidak hanya mendengar tentang manisnya madu, tetapi Bapak Ibu Saudara mengalami betapa manisnya Kristus dalam kehidupan kita. Seperti air madu, kucicip, dan kehidupan yang luar biasa di dalam Kristus ini tidak bisa semuanya diceritakan kepada orang lain. Tetapi karena sungguh mengalami, saudara izin bertanya agar tidak lepas begitu saja. Kira-kira hidup kita oleh karena kata orang
atau hidup kita oleh karena berjumpa, ngalami Tuhan? Coba bilang sebelahnya, kamu ikut Tuhan menjadi orang Kristen itu karena kata orang lain, mengikut oleh karena pernyataan orang lain, ataukah karena kamu ngalami Tuhan? Saudara kekasih Kristus yang berkata, aku telah mengalami Tuhan, aku telah mengalami betapa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, ada banyak perlindungan Tuhan yang aku tidak lihat dibandingkan dengan aku yang lihat. Ada di antara Bapak Ibu yang kesaksian melihat spion, dan ketika kemacetan itu terjadi, ada mobil truk besar yang sebenarnya bisa jadi nabrak, biar pasti selesai. Tapi karena melihat itu jadi tahu, ternyata pertolongan yang Tuhan berikan itu banyak yang tidak saya tahu. Coba saya nggak ngelihat spion, saya nggak tahu kalau Tuhan itu menolong saya dari belakang. Saudara, ngalami Tuhan luar biasa. Semakin besar pengalaman dengan Tuhan, semakin besar kita memiliki komitmen. Di GKO ini telah diputuskan dalam sidang MLS tahun 2025 tanggal 22 November 2025 itu, dimulai dari tempat ini harusnya nanti direkomendasikan, dibutuhkan tim perumus sejarah GKO, karena dari tempat ini. Lalu karena peserta itu mengharapkan panitia pengarah sidang sinode ke-11, karena tahun 2027 GKO akan memutuskan program itu dari 27 sampai 2052 per 25 tahun. Jadi visi, misi, strategi, metode, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya semoga aja saya juga masih ada. Tapi maksudnya ini kan mengundang kita semua, khususnya anak-anak muda. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa, di tempat ini banyak orang-orang yang disebut IT, ekonom, sosiolog, hukum, sejarawan, budaya, yang memiliki strategi dan metode mencapai tujuan GKO. Saya kira ini akan terjadi jika kemudian yang melakukan, yang punya relasi dan berkomitmen seperjalanan dengan Tuhan, mengambil waktu untuk hidup mengikut Tuhan dan melaksanakan visi misi Tuhan, ini akan luar biasa. Jadi saya kira kalau tim perumus nanti bisa nggak kemungkinan tahun 2025 jemaat dewasa itu kalau sekarang 42 menjadi 300 jemaat. Kemudian pelayannya kalau kemudian jumlahnya ya 500 sampai 600, bisa nggak jadi 30.000 pelayan 2052. Anggota jemaatnya yang 19.000 itu tahun 2052 bisa nggak menjadi 300.000 anggota jemaat. Saya kira kalau ini dikerjakan bersama-sama dengan berjalan bersama-sama, misi lintas negara GKO akan bisa mencapai 20 negara. Dan saya kira nggak mustahil kalau kemudian impian Tuhan ini ditaruhkan dalam diri kita, dan kita ambil keputusan, ku jawab ya aku mau Tuhan. GKO akan menjadi pusat pelatihan misi ekumene global se-Asia Tenggara. Jadi apa yang di depan, kita tidak hanya cukup melakukan, karena harus punya tujuan, dan tujuan ini memanggil setiap Bapak Ibu Saudara untuk turut serta melakukan tugas mulia ini. Bapak Ibu izin bertanya, kira-kira kita menjadi jemaat simpatisan atau sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Karena dari GKO ini ada banyak GKO, dan ada banyak bukan hanya di perumahan, ada banyak di perkebunan, di transmigrasi yang luar biasa. Mengikut Tuhan Yesus berarti menata ulang. Mengikut Tuhan Yesus berarti Bapak Ibu memiliki akses 5 roti 2 ikan. Dan GKO mulai dari Depok ini menciptakan sistem agar semuanya itu dipuaskan.
Semuanya itu dikenyangkan menerima 5 roti dan 2 ikan. Baik yang terakhir, menjadi saksi yang membawa orang lain kepada Kristus. Ayat 42 bagian akhir. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau adalah Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Ia membawa Simon kepada Yesus. Andreas itu baru percaya, jadi tidak bisa khotbah. Andreas membawa Simon tidak dengan khotbah panjang. Andreas hanya membawa saudaranya kepada Tuhan Yesus. Saudaranya selanjutnya Simon Petrus oleh Tuhan Yesus diubahkan hidupnya. Yang selanjutnya Tuhan Yesus melihat masa depan Simon, demikian masa depan kita. Tuhan tidak peduli lalu kita, tetapi masa depan kita, Tuhan menjadikan kita orang-orang yang sungguh dimaksud Tuhan. Kesaksian sejati memberi ruang kesempatan kepada kita. Pekerja Kristus bukan memaksa perubahan. Ketika umat berjumpa, ketika kita berjumpa, ketika kita bawa orang lain berjumpa dengan Tuhan, ini yang berjumpa itu seperti seorang tunanetra yang disembuhkan. Dia tidak bisa menjelaskan secara medis bagaimana proses kesembuhan dan bagaimana menjelaskannya. Ia bisa berkata, aku dulu nggak bisa melihat, tapi sekarang aku terbuka. Sekarang aku punya masa depan. Sekarang hidupku ini dipastikan oleh Tuhan, baik kekinian maupun keakanan. Maka hidupku sekarang bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup bersama dengan kita. Tugas kita membawa banyak orang kepada Tuhan, bukan mengubah mereka. Dulu saya pernah, dan saya nggak menduga kalau kemudian saya ditangkap dan dipilih oleh Tuhan. Sepertinya nggak mampu. Di Salatiga ketika sambil kuliah tahun 94 itu ada kesempatan untuk pelayanan. Pada saat pelayanan itu di STT itu mewajibkan harus membawa jiwa baru 15 orang di satu desa. Kalau ada 10 orang di satu desa nggak bisa, di tempat lain 10 orang juga nggak bisa. Satu desa itu berdiri satu pos dalam satu generasi, itu minimal 15 itu nilainya C. Di gimana caranya ini? Saya sampaikan firman Tuhan dan saya berharap ya Pak Noyo yang datang, yang orang ngerti firman Tuhan. Nggak taunya si Catur yang kelas 2 SMP. Kemudian saya mau memberitakan firman. Ketika dilatih, dia berkata kepada orang tuanya, Pak, nanti kalau mati, saya ketemu sama ibu, sama bapak enggak. Katanya, loh kamu kok ngomong begitu? Kan bapak enggak percaya Gusti Yesus, katanya. Oh ya udah, saya tak tanya Tuhan saya, katanya. Dia semedi tanya, beberapa hari yang datang itu loh Le, yang datang itu, yang di gereja itu gambarnya, rambutnya panjang, punya jenggot itu, dia bilang gini, aku sejatining urip lan kauripan, aku sejatining, aku ini sejatinya adalah Tuhan, katanya. Itu Gusti Yesus, katanya, terima Tuhan. Dan itu contohnya. Jadi banyak orang terima Tuhan dan sekarang berdiri satu gereja. Dan ini perbuatan Tuhan. Saya kira begini, Pak Pendeta Hendro Suwarsono almarhum berkata kepada saya nggak menyangka kalau GKU ini akan sebesar ini. Karena dulu ya dimulai dari perumahan dan gereja, dari pelaku sejarah ada di tempat ini, dan nggak menyangka begitu gelombangnya itu besar. Karena ini pekerjaan Tuhan. Saya kira begitu ya. Jadi ada gereja-gereja yang lain berdiri dimulai dari tempat ini. Pos pelayanan di Dalung saya kira juga akan berdiri.
Dalam waktu dekat Majelis Sinode tanggal 5 Februari akan meresmikan gedung gereja di Riau. Di bulan Juni di gedung gereja GKO Manokwari. Dan waktu dekat akan melakukan pembelian tanah di Bali oleh misionaris. Ini sesuatu, jika kita pasif saja, Tuhan bekerja luar biasa. Apalagi kehidupan kita ini aktif. Saya kira Bapak Ibu Saudara, bagian akhir ini saya mau sampaikan. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak masih sekolah, yang mencari pekerjaan pasangan, yang produktif sedang kerja, pensiunan sekalipun. Karya Allah itu belum selesai dalam kehidupan kita. Karena bagian akhir kita nggak bicara mengenai selamat tidak selamat, tetapi apa yang kita mau bawa. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, kita pasti mati. Tetapi ketika mati itu kita bawa kepada Tuhan. Entah yang kau bawa itu emas, perak, batu permata, jerami atau kayu, suatu kelak akan diuji dengan api. Dan kalau kita bawa orang lain berjumpa dengan Tuhan dengan kesaksian hidup kita, itu yang namanya emas. Apa yang membuat Nabi Rasul datang ke dalam dunia? Apa yang membuat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Adalah jiwa-jiwa. Saya kira bagian firman Tuhan ini mengajak untuk kita tidak cukup mendengar, tidak cukup mengerti, tetapi memiliki relasi. Tidak cukup memiliki relasi, membuat komitmen, ikut Tuhan, berkarya, menggunakan akses dan membagikan akses, dan bersaksi. Saudara kekasih, Kristus akan tiba suatu masanya. Bapak Ibu Saudara akan tiba di surga dan mendengar suara yang tidak pernah kita dengar. Karena Tuhan Yesus berkata, selamat datang ke surgaku, hai pahlawanku yang gagah perkasa. Engkau hidup diciptakan seperti maksudku. Engkau tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Maka engkau berada di surgaku ini selama-lamanya. Hidup kita paling panjang 80 atau 90 tahun itu anugerah. Alkitab mencatat 70 tahun. Selebihnya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Saudara yang dengar baik firman Tuhan melakukannya adalah alasan masih tinggal dalam dunia ini. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam sisa waktu hidupmu. Amin. Bapak Ibu, kita mengaminkan bagian firman Tuhan ini, kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Dari Kidung Kesan 316 bait yang ketiga, setiamu Tuhanku tiada pertara. Mari bersama kita datang ke dalam hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Maha Kudus, kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Sekiranya yang disampaikan oleh hamba-Mu ini adalah pikiran dan semua yang berasal dari manusia kami patahkan dalam nama Kristus tidak jadi dalam kehidupan kami.
Tapi sekiranya yang disampaikan hamba-Mu adalah dari kehendak Tuhan, agar kami lebih lagi maksimal melakukan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, agar karya Allah itu tergenapi dalam kehidupan kami, maka kami doakan seluruh kehidupan kami maksimal mencapai maksud Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan bagi keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Nursen Liu, keluarga Ibu Yosina Nomleni, keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Yodri Regi Adrians, keluarga Saudara Gustaf Anmama, keluarga Bapak Roy Pandopotan, keluarga Bapak Nelson Holong Parapat, keluarga Bapak Arnold Yabes Tamion, dan keluarga Bapak Bayu Hertanto ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang hadir dalam keluarga, menyelamatkan keluarga, mengutus keluarga agar menjadi inspirasi bagi kehidupan lainnya dan memberitakan Kristus bagi kehidupan lainnya, menyiapkan bumi agar dapat ditinggali sesama dan semesta. Bapa Maha Kudus, kami menopang dalam doa seluruh pekerjaan pelayanan Ibu Gembala Sidang beserta keluarga, majelis jemaat bersama dengan keluarga, pekerja gereja bersama keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar remtar, pemandu pemusik, dan tim multimedia. Mereka yang berjuang keras untuk pekerjaan pelayanan dalam seluruh rangkaian ibadah komunal, Tuhan memberkati kehidupannya, masa depannya, dan Tuhan menuntun, Tuhan melindungi, menyertai. Kami doakan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan menyatakan tepat waktunya tidak akan terlambat salah alamat, tetapi tepat waktunya Tuhan. Kami doakan keluarga yang mendapatkan keturunan, ibu yang sedang mengandung, menjadi pintu gerbang kehidupan dalam dunia ini, Tuhan yang memberkati kandungan, Tuhan yang memberi kekuatan. Kami doakan anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam dirinya tidak akan bisa dipungkiri, dan keselamatan itu hanya ada di kolong langit ini oleh karena Tuhan Yesus. Untuk itu biarlah kuasa Roh Kudus membawa dan memungkinkan mereka dapat kembali. Kami topang dalam doa pos pelayanan Dalung Badung di Bali supaya semakin bertumbuh, mengalami kedewasaan dalam teologi, daya, dan dana. Kami topang dalam doa bersama-sama Sinode GKU yang bertugas mengawal melaksanakan peraturan, dan bersama-sama bekerja sama dengan seluruh jemaat hingga akhirnya mencapai visi misi Tuhan dan menciptakan sebuah hubungan keharmonisan Tuhan dengan diri Tuhan, dengan sesama diri, dengan sesama, demikian seluruh kehidupan orang percaya dengan alam semesta. Bangsa negara Republik Indonesia kami bawa dalam doa. Kota Depok serta korban bencana alam, baik di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, kami yakin dan percaya Tuhan yang memulihkan dengan cepat, bukan hanya tubuh, tetapi menyeluruh jiwa dan roh, agar kami senantiasa terpaut dengan Tuhan. Kami doakan mereka yang masih tinggal dan berbenah, Tuhan memberi kekuatan dan solusi. Jemaat yang sakit maupun dalam pemulihan, kami bawa dalam doa. Ibu Lemina Turnip Sihaluhu, Ibu Supartina Makapitu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Dece Erna Mantiri Sudarmo, Ibu Yosefin Hetariho Suwarno, Ibu Lisya Martini A. Asya Dadiara, Bapak Budianto, Bapak Tukiar Pranoto Saputro, Ibu Lukertina Borumanurung, Bapak Jakonas Marwanaya, dan Ibu Adriana Yiska Sri Suartika Marwanaya, Ibu Tri Handini, Ibu Dewi
Nawati Bapak Alfonso Tetelepta, ayahanda dari Ibu Pendeta Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta. Kami bawa dalam doa sampai doa itu dijawab oleh Tuhan yang sekarang berada di rumah sakit di Surabaya dalam keadaan kritis. Tuhan Yesus yang turut merasakan apa yang dirasakan dalam pemulihan, dan Tuhan Yesus yang mampu dan mau mengangkat sumber penyakit saudara-saudara kami ini, mukjizat itu nyata, maka kami mohon kepada Tuhan didemonstrasikan, dinyatakan dalam kehidupan kami, khususnya saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan. Saudara kami yang berulang tahun di pekan ini, karena ulang tahun berarti dapat mengulang kembali keberhasilan dan menata kehidupan yang mengarahkan diri kepada tujuan Allah, melakukan firman Tuhan dengan maksimal. Kami doakan Saudara Lionel Marwanaya, Saudara Jeremy Kaserio, Tommy Aiheri, Ibu Nesi Sitanggang, Elvira Clara Yosefin Rumengan, Bapak Panatua Pangkapatar Sigalingking, Saudari Jennifer Claudia Pasiwarisa, Saudara Benjamin Gideon Roni Senduk, Bapak Jeffrey Aldri Peters dan Ibu Rahyuni ke dalam Tuhan penuh kasih-Mu. Kami juga bawa dalam doa dalam pekan ini untuk salah satu suku terabaikan di Indonesia, yaitu suku Bangka yang tinggal di Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Doa kami kiranya Tuhan mengirimkan pekerja di ladang Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang Bangka. Kiranya orang yang sudah percaya suku Bangka mempunyai keberanian untuk tetap teguh berdiri di atas iman mereka dan memberitakan Injil kepada saudara-saudara mereka yang belum menerima Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengansurkan roh-roh jahat dan kepercayaan tahayul yang mengikat orang-orang di suku Bangka. Bapa, dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, setiap kami juga yang membawa doa kami secara pribadi, baik untuk masa depan kami, untuk anak-anak kami, untuk seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan yang mendengar seruan doa kami ini demikian menjawabnya, yang bersumber hanya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhanlah yang memberkati, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di setiap musim kehidupan kami. Demikian doa kami ya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama minggu pagi hari ini, seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Sebelum menerima berkat, diundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Kesaan 315 bait pertama kedua, Ku puji kuasa Tuhan, dan setelah berkat bait yang ketiga. Pencipta semesta, laut
Maka kini tiba saatnya ya Bapa, hamba-Mu menumpangkan tangan kepada anak-anak-Mu dan menaruh nama-Mu yang agung itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kau yang telah mendengar firman Tuhan dan mengambil keputusan melakukan firman Tuhan lebih lagi, agar jadi firman Tuhan dalam hidupmu itu, untuk itu bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan dari Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan kuasa darah, kuasa kebangkitan bagi hidupmu, memanggil engkau bukan hanya mengerti tetapi melakukannya, yang oleh Roh Kudus Allah tinggal diam tetap dalam hidupmu, menjadi jaminan kepastian keselamatanmu dan memastikan engkau mampu melakukan firman Tuhan itu. Maka kasih yang sempurna dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus dan pendiaman Roh Kudus ada dalam hidupmu secara pribadi, ada di dalam rumah tanggamu, pekerjaan, pelayanan, pengabdianmu, ada di seluruh kehidupanmu dimanapun kau ada. Menerima berkat Allah itu untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat Allah Tritunggal itu engkau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya, kemanapun kita pergi, Tuhan disitulah. Tangan-Nya lah pengawalku dan ku dibimbing-Nya. Tiada jalan ku tempuh di luar kasih-Nya. Ibadah selesai, dipersilakan duduk untuk bersaat teduh bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.